Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menunjukkan partai yang sangat menarik yang mempertemukan antara Viktor Korchnoi saat melawan Garry Kasparov. Partai ini berlangsung di Amsterdam pada tahun 1991. Monster bermata seribu, itulah julukan untuk Kasparov karena ia selalu dapat mengamati dan memiliki ide brilian secara bersamaan di semua sisi, baik di sayap menteri, sayap raja, ataupun area pusat. Oke, tanpa berlama-lama, kita ikuti saja partainya yang sangat menarik ini. Bermain sebagai putih, Viktor Korchnoi memulai dengan kuda F3. Dibalas Garry Kasparov, kuda F6. C4, putih mulai menunjukkan kartunya. Ini jelas merupakan tahap pertama dalam pembangunan pion pusat yang membentang dari C4 hingga E4. Kemudian Kasparov melanjutkan G6, membuka perkembangan fianchetto gajah ke G7. Momen yang menentukan dalam pembukaan, Kasparov membiarkan putih membangun pion pusat tanpa lawan untuk selanjutnya menghancurkannya dengan tekanan dari sayap. Kuda C3, gajah G7, E4, D6. Situasi di tengah secara bertahap terungkap. Hitam mencegah ekspansi lebih lanjut oleh lawannya dengan E4 ke E5 dan membentuk dasar dari rantai pionnya sendiri. Setelah Korchnoi bermain D4, sekarang putih telah mencapai semua yang dituntut dari teori pembukaan. Sepasang kudanya telah berkembang dan aktif dan pion pusat yang mengesankan. Kasparov rokade pendek, lalu Korchnoi melakukan pengembangan alami gajah E2. Putih juga mempersiapkan rokade. Kemudian hitam E5 mengacaukan formasi pion pusat putih. Akhirnya Kasparov membuat tantangan ke pusat putih. Memang sudah terlambat untuk mencegah putih mempertahankan keunggulan ruang, tetapi paling tidak perwira hitam mendapatkan cukup ruang untuk memungkinkan mereka mengatur permainan balasan. Putih rokade pendek dan hitam membalas kuda C6. D5 mengancam kuda, membuat tengah menjadi tertutup. Kuda hitam melompat ke E7. Kemudian hitam melanjutkan kuda E1 oleh Korchnoi. Kuda D7. Perlombaan akan segera dimulai antara serangan pion oleh putih lawan serangan di sayap oleh hitam. Kasparov tidak membuang waktu untuk membuka jalan bagi pion F-nya. Pada saat yang sama, kudanya membantu membentengi petak C5 untuk memperlambat serangan pion putih. Gajah E3 melindungi raja dari diagonal ini, dan bisa juga putih memungkinkan bermain pion F3. Hitam F5, gerakan agresif pertama dari serangan sisi raja Kasparov. Dia berencana untuk membongkar sebagian pusat putih. Dibalas F3. Korchnoi memastikan bahwa ia dapat menangkap kembali di E4 dengan pion dan mengosongkan F2 untuk gajahnya. Tapi Kasparov terus mendorong pionnya maju. Di sini kita melihat bahwa keputusan untuk menempatkan gajah di E3 bukannya tanpa kelemahan, karena hitam memperoleh tempo yang berguna dalam serangan pion sekaligus menyerang gajah. Gajah mundur ke F2 dan G5. Kasparov ingin mengganggu gajah hitam lagi, kali ini dengan memajukan pion ke G3, di mana ia akan membelah pertahanan sisi raja putih. A4, Korchnoi puas bahwa dia telah melakukan cukup banyak untuk memperkuat sisi rajanya dan memulai serangan di sayap menteri. Kuda G6. Kuda yang dipenjara di F7 adalah perwira pertama yang mendapat manfaat dari ruang yang dibuat di belakang pion sisi raja yang maju. Kuda D3, kuda ini datang dengan tujuan untuk membackup majunya pion C5. Kuda F6, sedangkan kuda ini datang membantu dorongan pion G4. Kemudian Korchnoi bermain C5. Akhirnya putih telah mencapai tujuan strategisnya. Pertempuran telah mencapai fase yang sangat menegangkan. Hanya kehilangan atau memperoleh satu tempo bisa berarti kekalahan atau kemenangan. H5. Sementara itu hitam terus menyerang
ke depan dengan pion rajanya. Cara yang sebenarnya banyak resiko karena membuka perisai rajanya sendiri. Putih H3, hitam benteng F7, C6 dibalas A5. Tony Miles pernah menggambarkan bermain Kasparov seperti menghadapi monster bermata 1000. Memang mata Kasparov ada di seluruh posisi sayap raja, sayap menteri, dan pusat sentrum. C kali B7, Korchnoi harus beralih ke rencana lain, membuat pion bebas. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa mengeksploitasinya sebelum serangan hitam di sisi raja menjadi luar biasa. Gajah kali B7, B4, gajah kembali ke C8. Langkah bagus, gajah ini dibelokkan kembali untuk mendukung dorongan pion G4. B kali A5, gajah H6, kuda B4. Akhirnya kuda putih ini bersiap menuju petak C6. G4, dorongan pion yang menghancurkan. Hitam menyerahkan pion untuk membuka jalan bagi perwira-perwira di belakangnya. Kuda C6 menyerang menteri, dan menteri ke F8. Menteri hitam sebenarnya senang dikejar ke F8 karena ia dapat bergabung dalam serangan gencar pada file H setelah kotak H6 dikosongkan untuknya oleh gajahnya. Ingat, menteri ini dapat menempati peta F8 berkat tadi hitam memainkan benteng F7. Putih melanjutkan F kali G4, H kali G4. Hitam merebut kembali dan mengancam H3, sehingga terpaksa putih harus memukulnya. Gajah H5, langkah yang bagus. Gajah memberi jalan bagi menteri dan benteng untuk menyusup ke sepanjang file H. Gajah F3, hal-hal yang telah sangat mengkhawatirkan pada file H, sehingga Korchnoi membersihkan kotak E2 dengan harapan rajanya pada akhirnya dapat melarikan diri ke sana. Tetapi semuanya sudah terlambat. Hitam menteri H6, menteri ini akan segera beraksi di sepanjang file H. Benteng E1, sekali lagi benteng ini mengosongkan peta untuk pelarian rajanya. Tapi sekali lagi semuanya sudah terlambat. Kuda H4, gajah kali H4, gajah kali H4, G5. Langkah desperado atau langkah putus asa. Di sini hitam melanjutkan menteri kali G5. Menteri hitam telah dialihkan perhatiannya dari file H. Tetapi ini hanya sementara karena putih tidak memiliki hal yang konstruktif untuk dilakukan. Benteng E2, kuda G4. Satu persatu kepingan hitam bergerak untuk menghancurkan. Sebaliknya, hanya gajah putih di F3 yang melakukan peran nyata dalam menahan serangan. Kuda putih terlalu jauh. Menteri dan benteng putih ingin membantu, tetapi tidak ada cara untuk membawa mereka ke file H. Benteng B1, sebuah langkah sia-sia putih. Tetapi itulah, memang putih sulit untuk melakukan langkah pembelaan di seputar rajanya. Gajah G3, gajah melangkah dengan gesit ke samping untuk membuka file H untuk menteri dan benteng hitam. Menteri D3, tidak ada cara lagi bagi putih untuk memperbaiki lubang di posisinya. Hitam memiliki kendali atas semua petak-petak gelap penting di sisi raja, seperti petak H4, G3, dan H2. Hitam memiliki pengaruh mematikan atas petak E3 dan F2. Hitam kemudian melanjutkan menteri ke H4, dan di sini Korchnoi menyerah. File H sepenuhnya di bawah kendali hitam. Ada ancaman mematikan menteri H2. Bila raja bergeser ke F1, maka skakmat di menteri H1. Cara untuk memperlama permainan adalah dengan mengosongkan bentengnya, misalnya bermain benteng E ke B2. Tetapi di sini ada langkah lain putih yang menghancurkan. Kuda E3 mengancam mat dengan menteri H2, dan jalan satu-satunya untuk memperlama permainan yaitu dengan mengorbankan menteri putih. Dan tentu setelah kejatuhan menteri putih ini, F kali E3 akan sangat mudah bagi hitam untuk melanjutkan permainan dan memenangkan partai.
Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya menteri ke B3. Apabila raja kali D6 maka skakmat. Atau apabila C kali D6 maka skakmat. Atau apabila raja kali C6 maka skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.